Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, para tokoh masyarakat, sadati wa saidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Hari ini saya bisa bersilatul arham, alhamdulillah. Tanggal 17 Agustus 45 merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa ada pasukan atau ada pasukan nikah dari Inggris dipimpin oleh Brigjen Malabi mau datang ke Indonesia. Tujuannya untuk mencari tentara-tentara Belanda yang masih di penjara, bekas penjaranya Jepang. Dia mau mencari orang Belanda yang masih dalam penjara, mau diambil, dibawa pulang, maksudnya gitu, oleh orang Inggris, tentara Inggris. Ya sudah, gak apa-apa, tenang kan. Ternyata nikah bukan hanya ingin mengambil tentara Belanda di dalam penjara, bukan. Buktinya apa? Membawa senjata lengkap, membawa ke sini. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Gimana ini ya? Ini perang ini serangan, bukan hanya sekedar mencari tahanan orang Belanda dalam penjara, bukan. Ini mau menyerang kita ini. Gimana ini? Ya kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara masih capek. Baru selesai 1,5 bulan perang, baru merdeka. Jadi siapa? Rakyat yang melawan. Intifadah bahasa Arabnya. Dikeroyok karo batu, karo bata, karo kayu, apa bahasa Arabnya? Intifadah. Kayak bocah cilik ngelawan tentara Israel tuh, tank baja dilempar dengan batu, ketepel. Itu artinya intifadah, bukan perlawanan, bukan, mengkeroyok lah rame-rame. Nah, yang menggerakkan rakyat siapa? Yang kira-kira perintah rakyat agar nyerang, royok pasukan nikah siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kalau keluar perintahnya pasti rakyat akan menurut kabeh. Nah, betul. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengutus utusan menghadap Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakaknya Gus Dur, ke Tebuireng. Kiai, Bung Karno, Wakil Presiden Pak Hatta, Jenderal Sudirman bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air, bukan bela agama, bukan. Membela apa? Gimana hukumnya? Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para kiai-kiai se-Jawa Timur, malah dari Lombok ada Kiai Faisal dari Lombok, dari Jawa Tengah Mbah Maksum, Kiai Ridwan Mabasum Lasem, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ridwan Semarang, dari Jawa Barat Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatur Jawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Bogor Kiai Abdul Hamid Pagentongan, dari Betawi Kiai Mas Duki apa? Kiai Marzuki Betawi, dari Banten Menes Kiai Abdurrahman. Tanggal 20 rapat, tanggal 20 Oktober, 2 hari rapat, 2 hari, tanggal 22 Oktober keluarlah keputusan rapat yang terkenal dengan resolusi Jihad Hashim Asy'ari.
yang isinya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain, fardu ala kulli muslim, atas setiap orang Islam wajib bela tanah air. Seperti sholat, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Seperti sholat. Bagi yang penduduk radius 94 kilo dari Surabaya wajib angkat senjata. Di luar 94 kilo wajib mendukung, dengan logistik, dengan apalah, wajib. Semuanya wajib melawan nikah. Begitu nikah datang, rakyat Surabaya, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Bangkalan siap menerima kedatangan nikah. Perang berkobar terjadi. Komandan perang dari santri Kiai Abbas Buntet Cirebon. Kiai Abbas mimpin perang, Kiai Wahab tangan kanannya, wakil komandannya, mengambil markas di desa Siwalan Kerto, Kecamatan Waru, Sidoarjo sekarang. Itu markasnya di situ. Perang tidak seimbang, tapi alhamdulillah nikah kalah. Pesawat tempur jatuh, dijatuh oleh Kiai Abbas dengan sorbannya, dengan biji tasbihnya. Pesawat tempur mau ngebom, diambil biji tasbihnya Kiai Abbas, dilempar, pas mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom, ambil satu biji tasbih, pas kebetulan pilotnya mabok, jatuh. Datang lagi, walhasil 3 pesawat tempur jatuh. Yang menjatuhkan Kiai Abbas, yang menjatuhkan Kiai Abbas Buntet, sakti itu orangnya. Nah, hari itu juga tanggal 10 November Komandan Nika Brigjen Malabi mati. Hari pertama perang itu mati. Mobilnya meledak, supir, ajudan, Brigjen Malabi mati semua. Yang meletakkan bom di mobilnya Brigjen Malabi, maaf, bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Hanya Harun tidak lari, malah dekat ingin tahu seperti apa hasilnya. Dikira mercon apa? Harun pun syahid, Harun pun gugur, mati bareng kalau Brigjen Malabi Harun. Inilah cerita sedikit tentang bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihadnya melahirkan perlawanan heroik dari masyarakat Surabaya sekitarnya melawan kedatangan nikah. Perang 10 November, betul korbannya banyak, tapi kita menang. Korban banyak, tapi kita menang, maka disebut Hari Pahlawan Nasional 10 November itu. Tapi tidak ada Hari Pahlawan kalau tidak ada resolusi jihad. Hari Pahlawan 10 November, resolusi jihad 22 Oktober. Nah, Pak Jokowi waktu kampanye presiden pertama, dulu periode pertama, kalau saya menang jadi presiden, nanti akan ada hari santri. Nah, menang. Setelah menang, beliau akan menetapkan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya yang jumpai beliau, Pak, kalau 1 Muharram bukan hari santri, nggak pantas jadi hari santri. Itu tahun baru hijriah umat Islam, itu sih tahun baru hijriah seluruh umat Islam sedunia. Jadi hari apa? Tanggal berapa? 22 Oktober. Nah, kemudian Pak Jokowi merintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar mengadakan FGD, diskusi di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya saya, Pak Abdul Syarwani, mantan Dubes Libanon, Azumadi Azro, Profesor Doktor, siapa lagi? Di direktur pesantren, direktur pesantren Idrus waktu itu. Akhirnya keputusan semua ormas yang hadir, semua ormas datang itu. Muhammadiyah datang, Al-Irsyad datang, Perti, Persis, Wasliyah, Matul Anwar, Syarikat Islam, PUI, Nahdlatul Wathon datang semua. Menetapkan setuju tanggal 22 Oktober adalah hari santri. Begitu akan ditetapkan oleh presiden, suratnya keputusan akan ditandatangani, Muhammadiyah kirim surat
ke Presiden Jokowi tidak setuju. Karena nanti katanya ada polarisasi, ada santri, ada bukan santri, nantinya bikin pecah bangsa ini. Saya jawab, Pak, kepada Presiden saya jawab, ada hari Kartini, tidak ada hari Sudirman. Ada hari guru, gak ada hari murid. Ada hari buruh, gak ada hari majikan. Ada hari ibu, gak ada hari bapak. Nggak apa-apa, nggak pecah, nggak apa bangsa ini. Akhirnya tetap Pak Jokowi mengeluarkan surat keputusan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Yang menarik, Pak, surat yang diajukan Pak Jokowi itu ke presnya nomor 9, Masya Allah, bintang 9. Dan waktu itu tanggal 9 Muharram. Pas semualah, pas semuanya nomor 9, keramat banget angka 9 nih. Bintang 9. Walhasil alhamdulillah di periode saya Presiden Jokowi menetapkan negara Indonesia mengakui peran, kontribusi, pengorbanan para santri dalam berdirinya NKRI. Pengakuan luar biasa. Tadinya tidak ada hari santri, seakan-akan santri gak berperan, santri gak ada peranannya dalam kemerdekaan. Berjuang melawan Belanda nggak ada peranannya sebelum ada hari santri. Dengan adanya hari santri, maka pemerintah Indonesia mengakui bahwa santri berperan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan Kiai Hasyim Asy'ari orang yang cerdas, tahun 1916 Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Kamu beriman kepada Tuhan, beragama, harus nasionalis. Kamu nasionalis harus beriman. Ini artinya apa? Artinya Kiai Hasyim Asy'ari mengharmoniskan antara teologi dan politik kebangsaan. Kita berbangsa ini, bernegara ini tetap beriman kepada Tuhan. Kita bertuhan, beragama Islam terutama, tetap nasionalis. Kata ya gitu ya. Maka di Indonesia ini pejuang Islam juga pejuang nasionalis. Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Kiai Hasyim pahlawan nasional, resmi negara itu. Kenapa? Karena beliau pejuang Islam, ulama, dan pejuang nasionalis. Kiai Wahab Hasbullah pahlawan nasional, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Gus Dur pejuang Islam, pejuang nasionalis sekaligus. Di negara Arab mboten wonten. Di negara Arab kalau pejuang nasionalis bukan pejuang Islam, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hafid Asad, Ja'far Numeri, Harib Boumediene, Habibur Ghaibah, itu nasionalis, bukan pejuang Islam. Yang pejuang Islam bukan pejuang nasionalis, Said Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilim Sani, Said Hawa, Said Sabiq, Wahbah Sukhaili. Ini orang-orang pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Yang pejuang nasionalis bukan pejuang Islam, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Harib Boumediene, Syadili bin Jadid, Ja'far Numeri, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi. Pejuang nasionalis bukan pejuang Islam. Di Indonesia, Hasyim Asy'ari pejuang Islam dan pejuang nasional. Kiai Wahab pejuang Islam, pejuang. Pak Idham Khalid pahlawan nasional. Kiai Haji Idham Khalid ketua MI sebelum Gus Dur, pahlawan nasional, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Alhamdulillah. Oleh karena itu Pak, kita bersyukur Pak. Kita ini hidup di dalam negara bukan negara Islam, ya kan? Hidup di negara Indonesia bukan negara Islam. Negara kebangsaan, nation state berdasarkan Pancasila. Tapi orang Islam mau melakukan agama Islam bebas sebebas-bebasnya. Mau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, imtihan, akhir sana, haul, istighosah, doa bersama dilarang. Baca Quran, khatmil Quran, berjanji, deba, burdah dilarang.
puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa tengahan bulan, puasa hari-hari istimewa dilarang. Baca Quran, bolak-balik khatam, terus khatam balik lagi, dilarang. Pergi haji, umroh dilarang. Bangun pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim dilarang. Allah, kita ini hidup di dalam negara bukan negara Islam, tapi kita orang Islam melaksanakan perintah agama Islam bebas sebebas-bebasnya. Paham betul? Bandingkan dengan negara Arab sekarang, Afghanistan contohnya. Sekarang Taliban menang, namanya katanya Emirat Islam Afghanistan, negara Islam lah, negara Islam. Tenang buatan negara kira-kira, lagi tenang buatan. Perang terus, bom meledak terus, 100% Muslim, 99% mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, tarekatnya Naqsyabandi, pada kalau NU lah. 1% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun sesama Islam. Apa kalau negara perang itu kita tenang aja di pengajian? Negara bom meledak terus di mana-mana, apa bisa ngaji orang banyak? Apa bisa ada mahasiswa lagi nulis doktor bisa selesai itu? Apa ngaji tenang, mulang tenang, ada pesantren yang tenang ngajar? Nggak mungkin melaksanakan ibadah dengan tenang. Apa sholat khusyuk? Masjid dibom berkali-kali di Afghanistan, ada masjid dibom. Apa sholatnya khusyuk itu? Nggak akan khusyuk. Irak sudah 1,5 juta nyawa hilang, mati, orang mati di Irak, sesama Muslim, sesama 1,5 juta sejak tahun 2002 sampai sekarang. Bom meledak terus di pasar, di jalan, di rumah sakit, di pesantren, di madrasah, di kantor. Terus Suriah sudah 500.000, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Salafi, ada Jabhat Nasrah, ada Syiah. Ya Allah, di mana-mana mungkin akan tenang negara seperti itu? Kira-kira tenang nggak mengamalkan agama Islam itu? Yaman perang terus, Libya ribut terus, tidak mungkin di sana mengamalkan agama Islam dengan tenang. Di Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, kita mengamalkan amalan Islam dengan alhamdulillah. Oleh karena itu Indonesia menjadi contoh. Setiap tamu datang kantor NU ngacungi jempol. Indonesia ini luar biasa katanya. Kepulauannya 17.500 pulau, agamanya ada 6 itu yang resmi itu: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu resmi. Yang enggak resmi Kotoloco, Sabtu Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Subud. Sambelun mana? Sambelun Bode ya? Bode ya? Agama Sambelun, Bode, Subud, Parpalin, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan. Itu agama-agama lokal itu. Agama banyak, tapi kita tenang, saling menghormati, saling toleran. Karena kita tahu yang paling penting adalah akhlakul karimah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini Quran nih. Ini Quran tuh, roknang. Ini Quran nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan menghina, jangan caci maki orang yang tidak menyembah. Jangan kamu caci maki, jangan. Jangan caci maki Kristen, caci maki Katolik, caci maki Hindu, caci maki Buddha, jangan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya masing-masing. Agamanya, bahasanya, budayanya, seninya, cara berpakaian, cara menata kehidupan, cara kuliner masaknya beda-beda, nggak boleh disaling caci maki. Orang Jawa tidak boleh mencaci maki orang Sunda, orang Jawa Sunda nggak boleh mencaci orang Madura, nggak boleh mencaci maki orang Bugis, Batak, Dayak, Ambon, nggak boleh mencaci maki orang Papua, nggak boleh mencaci maki Cina, Arab, India, nggak boleh.
masing-masing kelompok mempunyai kebanggaannya masing. Siapa yang menciptakan? Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Oleh karena itu, martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa, kemuliaannya bangsa tergantung akhlaknya. Contoh negara Arab, agamanya benar, Islam, kitab sucinya Quran, rukun imannya 6, sholat madhab kiblat, puasa Ramadan, nabinya Nabi Muhammad, kitab suci Quran, percaya pada malaikat, pada hari kiamat, benar. Tapi akhlaknya ambrol, perang saudara, saling bunuh membunuh, nggak selesai. Di mata dunia internasional sangat rendah. Di mata dunia internasional nggak ada nilainya bangsa Arab. Nah sekarang Jepang agamanya nggak jelas, akidahnya nggak jelas, apalagi syariatnya, apalagi namanya agama Shinto namanya, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan, agama Shinto. Nggak jelas rukun imannya, nggak jelas rukun ibadahnya, nggak jelas. Tapi semua dunia menghormati Jepang. Kenapa? Karena akhlaknya mulia, disiplin, taat undang-undang, tahu turut aturan, tidak ada korupsi, tidak ada saling membunuh, tidak ada tawuran, semua solid, akur, damai, tenang. Semua orang menghormati bangsa Jepang walaupun agamanya salah. Semua orang menghina atau merendahkan bangsa Arab walaupun agamanya benar, karena akhlaknya hancur. Maka mari orang utama hadir ini syukur-syukur agamanya benar, akhlaknya. Saya tanya sekali lagi, agamanya sampean benar, akhlaknya. Coba saya tanya, nah ini coba, bener nggak? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011, setengah bulan Ramadan, ceramah muter-muter kota Brisbane, kota Melbourne, kota Sydney. Hari terakhir ke pasar beli oleh-oleh, gantungan kaos, gantungan kunci. HP saya ketinggalan di warung itu. Tapi setelah saya sampai ke kamar hotel, loh HP mana ya? Tertinggal di pasar. Udahlah, hilang, udah beli lagi lah. Jam 9 malam petugas hotel ngetok pintu dengan bawa orang satu yang punya warung tadi. Ini loh HP bapak ketinggalan ya. Ya Allah, akhlak namanya. Kalau HP ketinggalan gimana? Saya pernah pergi ke negara Mali, di kota Tembakto, kota santri. Di sana ada kuburannya para wali, 30 kuburan para wali di sana. Malam Jumat tahlilan, doa istighotha di masjidnya itu ramai. Di kota Tembakto, negara Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, tidak ada sepeda motor masuk rumah, gak ada yang hilang. Ayo kita perbaiki akhlak kita, nggih. Agama kita sudah benar, agamanya bagus sudah, Islam, rukun iman 6, syariatnya 5, mengamalkan agama Islam. Tinggal akhlaknya mari kita bangun, nggih. Jujur, amanah, kompak, akur, rukun, ngoten nggih. Nggih mboten? Tinggal akhlaknya yuk kita perbaiki. Ibda binafsik, dimulai dari kita masing-masing. Insyaallah akan menjadi contoh daerah yang istimewa. Agamanya benar, akhlaknya baik, cerdas, sugih-sugih, waduh, mapan-mapan, gagah-gagah, cantik-cantik, alah, sempurna dunia akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Semua yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit segera sembuh, yang punya utang segera bisa bayar utang, yang lagi susah segera hilang susahnya, janda tua segera payu laki, duda tua gagian payu rabi. Semua mudah-mudahan akur, solid, rukun, damai, nyaman, aman, tentram. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.